Mobil dengan 16 valve sering dibilang lebih kencang dari yang 12 valve. Banyak orang percaya, makin banyak valve, makin besar tenaga mesin. Tapi kalau itu benar, harusnya semua mesin lama sudah ditinggalkan sejak lama. Faktanya, sampai sekarang mesin 12 valve masih dipakai dan tetap relevan. Nah, di sini letak salah pahamnya. Halo Storyzer, Assalamualaikum. Selamat datang di Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar otomotif. Sebelum bahas jumlah valve atau katup lebih jauh, kita bahas dulu fungsi dan cara kerja valve. Mungkin Storyzer pernah ngerasa, mobil mesinnya masih hidup, nggak berebet, nggak mogok, tapi entah kenapa tarikannya berat dan makin boros. Kasih masih garam ya. Banyak orang langsung nuduh bensin, karburator, sensor, atau ECU. Padahal seringkali biangnya itu komponen kecil yang jarang dibahas serius, namanya klep, katup, atau valve. Valve itu bentuknya kecil, tapi dia yang nentuin apakah mesin itu bisa bernapas dengan benar atau enggak. Mesin mobil itu sebenarnya mirip tubuh manusia. Selama paru-paru masih bisa buka dan tutup, orang masih hidup. Tapi kalau buka tutupnya nggak pas, napasnya pendek, cepet capek, dan lama-lama rusak. Valve di mesin kerjanya persis seperti itu. Di dalam mesin, ada dua jenis valve. Satu tugasnya membiarkan udara dan bensin masuk ke ruang bakar. Satunya lagi tugasnya membuang sisa pembakaran. Masalahnya bukan sekadar masuk dan keluar, tapi soal waktu. Semua harus terjadi di momen yang tepat, di kecepatan yang ekstrim. Mesin bisa muter ribuan kali per menit. Dan di setiap putaran itu, valve harus buka dan menutup dengan presisi tinggi. Telat sepersekian detik saja, dampaknya sudah terasa ke tenaga mesin. Bayangin, ruang bakar itu seperti ruangan rapat yang super disiplin. Saat rapat dimulai, pintu harus tertutup rapat. Tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar. Begitu rapat selesai, pintu keluar baru dibuka. Kalau pintu masuk kebuka di tengah rapat, konsentrasi buyar. Kalau pintu keluar telat dibuka, ruangan jadi sesak. Mesin juga begitu. Kalau valve masuk atau valve buang salah timing, tekanan jadi bocor atau numpuk, dan tenaga langsung turun. Yang bikin banyak orang keliru, valve itu jarang rusak secara dramatis, kecuali mesin-mesin tertentu ketika timing belt putus. Di luar dari tragedi timing belt putus, valve itu nggak langsung patah atau bikin mesin mati. Dia aus pelan-pelan. Dudukannya nggak serapat dulu. Pir valve melemah. Akhirnya kompresi bocor sedikit demi sedikit. Mesin masih nyala, tapi napasnya sudah nggak penuh. Tarikan bawah berat, gas harus lebih dalam, bensin lebih cepat habis atau boros. Ini alasan kenapa banyak mobil tua terasa masih sehat tapi nggak enak dipakai. Bukan karena mesinnya jelek, tapi karena valve-nya sudah tidak bekerja sepresisi dulu. Dan karena gejalanya halus, pemilik sering menganggapnya wajar. Padahal kalau dibiarkan, panas mesin naik, pembakaran tidak sempurna, dan resiko kerusakan komponen lain ikut meningkat. Valve juga bekerja di kondisi yang kejam, yaitu panas tinggi, tekanan tinggi, dan buka tutup puluhan kali per detik. Valve tidak bekerja sendirian, tapi dikendalikan camshaft, ditekan pir, dan harus kembali menutup dengan rapat setiap saat. Sedikit saja, ada kotoran, keausan, atau setelan yang melenceng, efeknya langsung ke performa mesin secara keseluruhan. Jadi kalau kamu merasa mobilmu masih hidup tapi rasanya sudah nggak seger, jangan cuma fokus ke hal-hal yang kelihatan modern, misalnya ECU. Bisa jadi masalahnya ada di komponen mekanis lama yang selama ini dianggap sepele. Mesin yang sehat itu bukan cuma mesin yang bisa nyala, tapi mesin yang bisa bernapas dengan benar. Dan disitulah peran valve jadi penentu. Valve itu bukan pembuat tenaga. Valve hanya mengatur keluar masuknya udara dan gas buang. Tenaga muncul dari pembakaran, sementara klep menentukan seberapa lancar mesin bernapas. Jadi, jumlah valve itu soal efisiensi napas, bukan soal tenaga mutlak.
Kita ambil contoh mesin 4 silinder. Ingat ya, kita ambil contohnya sama-sama mesin 4 silinder atau 4 piston semua biar seimbang. Walau kebanyakan mesin 3 silinder dengan 12 valve atau masing-masing piston ada 4 valve. Tapi sekali lagi, ini sama-sama 4 piston. Karena yang kita bahas, jumlah valve-nya bukan jumlah piston. Mesin 4 piston 12 valve berarti setiap silinder punya 3 valve, yaitu 2 valve masuk dan 1 klep buang. Mesin 16 valve berarti setiap silinder punya 4 valve, yaitu 2 masuk dan 2 buang. Perbedaannya bukan di jumlah udara yang bisa masuk saja, tapi terutama di cara gas buang keluar. Bayangkan, satu silinder itu sebuah ruangan. Udara dan bensin adalah orang yang masuk, gas buang adalah orang yang keluar. Pada mesin 12 valve, orang masuk lewat 2 pintu, tapi keluar hanya lewat 1 pintu. Saat lalu lintas sepi, tidak ada masalah. Tapi saat ramai, orang-orang yang mau keluar mulai mengantre. Ruangan belum sepenuhnya kosong, tapi sudah dipaksa diisi lagi. Akibatnya, ritme jadi terburu-buru dan tidak efisien di kondisi ramai. Itulah yang terjadi di mesin 12 valve saat RPM tinggi. Di putaran rendah sampai menengah, aliran udara masih terkontrol. Torsi terasa enak, respon mesin terasa isi. Tapi ketika putaran dinaikkan, gas buang tidak bisa keluar secepat yang dibutuhkan. Mesin mulai kehabisan napas. Tenaga puncaknya ada, tapi cepat habis. Sekarang bandingkan dengan mesin 16 valve. Udara masuk lewat 2 pintu, gas buang keluar lewat 2 pintu juga. Alurnya lebih seimbang. Begitu pembakaran selesai, gas buang bisa langsung keluar tanpa antre. Ruangan cepat kosong dan siap diisi ulang. Mesin jadi bisa diputar lebih tinggi tanpa terasa sesak. Inilah sebabnya mesin 16 valve punya nafas lebih panjang dan tenaga puncak lebih besar. Namun di sini, sering terjadi salah kaprah. Banyak orang mengira 16 valve pasti lebih kencang di segala kondisi. Padahal keunggulan 16 valve baru terasa ketika mesin bekerja di putaran menengah ke atas. Di putaran rendah, aliran udara di mesin 12 valve justru sering lebih cepat dan padat. Itu sebabnya banyak mesin 12 valve terasa lebih enak dipakai harian, terutama untuk stop and go atau membawa beban. Anggap mesin mobil itu seperti sebuah ruangan yang harus diisi dan dikosongkan udara secara terus-menerus. Udara yang masuk dan keluar tidak bisa sembarangan. Ada pintu yang mengaturnya. Pintu itu adalah valve. Pada mesin dengan jumlah valve lebih sedikit, misalnya 12 valve, pintunya sedikit tapi ukurannya relatif besar. Setiap kali pintu dibuka, udara yang masuk cukup padat dan langsung terasa efeknya. Karena pintunya besar, udara mudah menyentak ruangan meski kecepatan keluar masuknya tidak terlalu tinggi. Inilah sebabnya mesin dengan valve lebih sedikit sering terasa enak di putaran bawah, lebih responsif saat gas diinjak pelan dan cocok untuk kondisi harian. Ketika jumlah valve ditambah menjadi 16 atau lebih, konsepnya berubah. Pintu masuk dan keluar jadi lebih banyak, tapi masing-masing lebih kecil. Di kecepatan rendah, efeknya belum terasa signifikan, karena aliran udara belum ramai. Namun saat putaran mesin naik, udara harus bergerak jauh lebih cepat. Disinilah keunggulannya muncul. Dengan pintu yang lebih banyak, udara bisa masuk dan keluar bersamaan tanpa saling menghambat. Ruangan bisa terisi penuh, dan dikosongkan lebih cepat. Mesin jadi lebih lega bernapas di RPM tinggi. Masalahnya, banyak orang mengira semakin banyak valve otomatis semakin bertenaga. Padahal kenyataannya, jumlah valve hanya menyediakan jalur. Tenaga tetap ditentukan oleh seberapa cepat dan efisien udara itu mengalir, serta seberapa baik mesin memanfaatkannya. Kalau desain mesinnya tidak mendukung putaran tinggi, camshaft biasa, atau penggunaan harian yang jarang menyentuh RPM atas, kelebihan klep tambahan tidak akan terasa. Jadi jumlah valve itu bukan soal mana yang paling hebat, tapi soal kecocokan. Valve sedikit unggul di respons awal dan torsi bawah. Klep banyak unggul di napas panjang dan tenaga atas. Mesin bukan menang karena jumlah pintunya, tapi karena seberapa pintar pintu-pintu itu diatur untuk bekerja sesuai kebutuhan. Inilah alasan kenapa mesin 16 valve tidak otomatis terasa lebih bertenaga di pemakaian normal. Kalau dipakai santai, di RPM rendah, kelebihannya belum muncul. Bahkan bisa terasa biasa saja dibanding mesin 12 valve yang torsinya langsung terasa sejak bawah. Jadi ketika orang bilang banyak valve lebih kencang, itu tidak sepenuhnya salah, tapi sangat tergantung konteks. Banyak valve memberi potensi tenaga di putaran tinggi,
bukan jaminan tenaga di semua kondisi. Desain camshaft, timing valve, dan karakter mesin jauh lebih menentukan daripada sekadar jumlah valve. Beda cerita kalau 3 piston 12 valve dan 4 piston 16 valve. Itu beda level, karena jumlah pistonnya beda. Kesimpulannya sederhana. Mesin 4 piston 12 valve unggul di respon dan torsi bawah, cocok untuk harian dan karakter santai. Mesin 4 piston dengan 16 valve unggul di napas panjang dan tenaga atas, cocok untuk putaran tinggi dan performa. Jumlah valve bukan soal mana yang lebih hebat, tapi soal dipakai untuk apa. Terus bagaimana jika mesin sama-sama 1500 cc dan 16 valve tapi beda jumlah pistonnya? Yang satu 3 piston dan yang satu 4 piston. Oke, kita akan bahas ini di video berikutnya. Jadi sekarang kamu tahu, kenapa komponen sekecil klep bisa menentukan sehat atau tidaknya sebuah mesin. Bukan soal mahal atau murah, tapi soal presisi dan timing. Kalau pembahasan seperti ini ngebantu kamu memahami mesin tanpa istilah ribet dan tanpa mitos bengkel, silahkan tekan like. Subscribe kalau kamu ingin bahasan otomotif yang lebih masuk akal, bukan sekadar hafalan teori. Dan share ke teman yang masih bingung kenapa mobilnya terasa sehat, tapi performanya turun. Sekian dulu untuk video kali ini, kita sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum.